Cerpen Janji Berkabut, pengarang Zainal Koto. Dalam buku antologi Cinta Berkabut Asap, penerbit Mandiri Jaya. Copyright penerbit Mandiri Jaya, 2019. ISBN 9786237500042. Namun, Aryo masih belum puas. Setengah berlari, La menghadang orang yang ingin membawa Thoyib pergi. Maaf Bapak, saya ingin ia jangan dibawa pergi dulu. Wajah Aryo sudah kusam dan merah saat mengatakan itu. Dan dia harus meminta maaf kepada sahabatku. Sabar nak, semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Bukan saya tidak sabar Bapak, tetapi orang ini telah berlaku kurang ajar dan mempermalukan sahabatku. Iya nak, sebaiknya mari duduk dan tenangkan emosinya. Thoyib yang babak belur, saat itu sangat takut. Tubuhnya masih gemetar, sesekali melirik ke Aryo. Ia telah melihat kecepatan Aryo sewaktu memukul tadi. Saat itu Aryo perintahkan ia untuk minta maaf ke Rati. Belum habis ucapan Aryo, dengan cepat ia mengangguk. Cepat, minta maaf sana. Baik, baik, baik. Thoyib lalu berjalan menuruti perintah Aryo. Ia menghampiri Rati. Rati, maafkan saya. Maksud saya hanya bercanda, dan tidak maksud untuk merendahkan kamu. Pada saat itu, Thoyib mengulurkan tangan. Dan berupaya meminta maaf sekalian menolong Rati untuk berdiri. Ratih yang terduduk lunglai di lantai, hanya diam. Hatinya terasa sakit, dan tidak menjawab apa yang dikatakan Thoyib. Aryo yang melihat situasi itu, lalu masuk. Sudah, jangan paksa dia. Lebih baik kamu pergi. Sebenarnya setelah membeli rokok, Aryo tidak pergi jauh. Ia mampir dan minum kopi, di pojok pasar. Dan tidak berapa jauh dari warung tempat Ratih berjualan. Meskipun posisi duduknya menyamping. Namun, sudut matanya selalu mengawasi pergerakan di warung Ratih. Saat ini hatinya panas diabaikan Rati. Kenapa hati ini berdegup kencang? Ia berkata sendiri. Ia pun menoleh ke sana-sini, dan memperhatikan setiap pengunjung warung. Kebetulan ia melihat tangan Ratih dipegang Thoyib. Maaf kak, ini uang untuk minuman saya. Bentar, saya ambil dulu kembaliannya. Tidak usah kak, ambil saja. Lalu Aryo bergegas keluar, hingga terjadi peristiwa pemukulan tadi. Akhirnya rasa cemburu dan kesalnya terlampiaskan. Maaf, apa kamu tidak apa-apa? Aryo berkata lembut, kemudian menolong Ratih berdiri. Dan membimbingnya duduk di kursi warung. Darah Ratih berdesir. Degup jantungnya berpacu begitu cepat. Ia terdiam saat tangan yang kokoh itu memegang lembut jemari tangannya. Setelah duduk dan merasa nyaman, ia pun mengontrol diri. Lalu mengucapkan terima kasih kepada Aryo. Aryo, terima kasih dan maafkan saya. Tanpa ia sadari, butiran bening mengalir dari pipi Rati. Setelah tangis Rati reda, Aryo lalu memesan minuman pada pelayan. Kak, apa boleh pesan minuman? Silahkan, Bang. Jus buah mangga ada. Ada. Apa ada yang lain? Bentar, Rati, kamu mau minum apa? Air mineral saja. Oke, Kak, untuk pesanannya, jus buah mangga dan air mineral saja. Baik Bang, saya permisi dulu dan silahkan menunggu pesanannya. Setelah pelayan pergi, keduanya lalu mulai saling bercerita. Mulai dari kenangan masa kecil sampai keduanya terpisah. Gaya bicara Aryo yang kocak dan bebas, membuat kesedihan Rati hilang seketika. Apalagi saat Aryo mengenang, ia disuruh pergi mengaji kedua orang tuanya. Namun kepergok oleh bapaknya di pinggir sungai. Sehingga ia harus pulang tanpa celana. Ratih yang mendengar cerita itu, hanya senyum-senyum saja. Sesekali ia menutup mulut dengan kedua tangan, agar tawanya tidak lepas. Sejak peristiwa itu, keduanya mulai akrab. Aryo juga mulai berubah. Awalnya hanya rindu sebatas sahabat. Namun saat ini tergantikan oleh rasa ingin selalu bersama. Hasrat untuk melindungi, dan menyayangi Rati begitu besar. Apabila ada waktu luang, ia selalu menyempatkan diri menunggu Rati.
Baik Ratih mau ke pasar, maupun mengantarnya pergi ke kampus. Ratih pun merasakan hal yang sama. Benih-benih saling menyayangi mulai berkembang di hati mereka. Ratih merasakan, di dalam diri Aryo ia menemukan kedamaian. Ratih merasa selalu dihormati dan dilindungi setiap saat. Suatu ketika, Aryo berseloroh memberanikan diri menggoda Ratih. Ratih, izinkan saya untuk menyayangi dan ingin hidup bersama denganmu. Namun, Ratih hanya diam. Ungkapan spontan tersebut membuat mukanya memerah. Beruntung saat itu, pelayan datang menyuguhkan pesanan mereka. Ini Kak, pesanannya.